Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Malik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi mengenai benefit. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Putri Nur Inayati, NIM 017, kemudian Yunita Sinta Amanda, NIM 054, dan Siti Mirza Nuria Arifin, NIM 061. Next. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu mengenai pengertian manfaat ekonomi pendidikan, kemudian analisis manfaat ekonomi pendidikan, yang ketiga yaitu proses pembelajaran dan manfaatnya, kemudian menghubungkan manfaat dengan biaya, dan yang terakhir yaitu contoh manfaat ekonomi pendidikan. Next. Pengertian manfaat ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan untuk memeriksa hasil dari setiap proses pembelajaran, karena tidak masuk akal jika mengaitkan pembiayaan tinggi atau rendah biaya pendidikan tanpa adanya hasil yang diperoleh. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan, memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Next. Selanjutnya, materi analisis manfaat akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Yunita Sinta. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis manfaat ekonomi pendidikan. Analisis biaya manfaat merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas, tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal yang penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu yang pertama adalah biaya pendidikan secara keseluruhan atau total cost, dan juga biaya satuan per siswa atau unit cost. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 1 tahun pembelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena itu, biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah. Maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, juga pemerintah untuk pendidikan. Di samping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan. Next. Selanjutnya adalah proses pembelajaran dan manfaatnya. Hubungan proses pembelajaran dengan manfaat pendidikan tidak langsung dan langsung. Ini jelas merupakan sumber kesulitan dalam membangun hubungan biaya manfaat. Keluaran langsung dari satu kegiatan pendidikan terdiri dari prestasi belajar seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan perubahan sikap. Manfaat akhir pendidikan diperoleh hanya ketika hasil pembelajaran dimanfaatkan secara efektif. Artinya, bukan keluaran proses pembelajaran itu sendiri, tetapi bagaimana keluaran ini digunakan yang menentukan manfaat. Penggunaan output pembelajaran yang efektif tidak selalu merupakan fungsi dari input biaya program pendidikan, dan itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor di luar program pendidikan itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yunita Sinta. Next, materi selanjutnya akan dibahas oleh
Saudara Siti Mirza, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi hubungan manfaat dengan biaya. Hubungan proses pembelajaran dengan manfaat pendidikan umumnya tidak langsung dan langsung. Ini jelas merupakan sumber kesulitan dalam membangun hubungan biaya serta manfaat. Keluaran langsung dari suatu kegiatan pendidikan terdiri dari prestasi belajar seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan perubahan sikap. Manfaat akhir pendidikan diperoleh hanya ketika hasil pembelajaran dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya yaitu mengenai contoh manfaat ekonomi pendidikan. Yang pertama yaitu statistik jumlah kursus dan peserta pelatihan dalam berbagai keterampilan pedesaan dapat dengan mudah dikumpulkan. Mungkin juga sistem penelusuran yang memadai untuk peserta pelatihan dijalankan untuk menghitung perusahaan pedesaan baru dan pekerjaan yang dipromosikan oleh pelatihan dan jumlah peserta pelatihan yang mencari pekerjaan di luar lingkungan pedesaan. Selanjutnya yaitu untuk MTTS pada kenyataannya, bahkan data yang relatif mudah dikumpulkan pun tidak tersedia selama masa program di mana periode tersebut telah mengalami ekspansi yang cepat. Hanya ada sedikit upaya untuk mengevaluasi biaya, manfaat, dan efektivitasnya. Baik, untuk materi yang saya sampaikan sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mirza. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi pendidikan sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan untuk memeriksa hasil dari setiap proses pembelajaran. Hubungan proses pembelajaran dengan manfaat pendidikan umumnya tidak langsung dan langsung. Kemudian hubungan antara manfaat yang diperoleh dari program pendidikan dan input biaya disebut sebagai produktivitas eksternal dari program pendidikan. Kemudian penggunaan output pembelajaran yang efektif tidak selalu merupakan fungsi dari input biaya program pendidikan, dan itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor di luar program pendidikan itu sendiri. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.